Mohon izin kepada Allah perkenankan saya menyampaikan lebih dulu dua buah patur, boleh? Nanti dijawab seperti biasa. Dulu, buah mangga ini sudah mengukar buah kesukaanku adalah pepaya. Kurang semangat. Buah mangga ini sudah mengukar buah kesukaanku adalah pepaya. Semua apa kabar? Masihkah ingat Anda sekalian dengan saya? Enggak. Siapa? Ya, Tamat Gunawan, Gubernur Gunawan. Sudah 2 tahun kita tidak berjumpa dalam keadaan seperti ini. Tentu saya pribadi juga ada rasa kangen untuk berjumpa dengan Anda kalian, bisa bersama-sama beribadah seperti ini. Patut yang kedua, minum kapsul bila diabetes mellitus, kesembuhanlah akan Anda alami. Para rasul berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kita biasa berdoa, ada itu gimana? Tuhan, tambahkanlah iman kami. Dan inilah sabda yang memberkati kita semua hari ini. Kenapa mau kita harus berdoa, Tuhan tambahkanlah iman kami seperti para rasul? Ada beberapa alasan seperti tadi disampaikan dalam waktu saja. Yang pertama tentu saja kita ingat kata-kata Yesus sendiri, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, tentu saja Tuhan Yesus akan memberkati kita karena yang kita minta tidak ditambahkan usia yang adil, tambah harta, tambah cantik, tambah ini, tambah itu, tidak. Yang kita minta adalah iman. Dan seperti yang disampaikan oleh Nubuat Habakuk tadi, akhirnya dikatakan demikian, sungguh orang yang sombong tidak berurusan dia, tetapi orang benar akan hidup berkat iman. Kita dibenarkan Tuhan karena kita hidup berkat iman kita kepada Allah yang adalah kasih. Alasan kedua tentu saja seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Kekuatan sejatimu ada di dalam iman. Yesus sendiri mengatakan, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercaburlah engkau dan tertanamlah dalam laut, dan pohon itu akan taat kepada. Dari logika pikiran kita, manusia ini tidak mungkin. Tetapi kita tahu Allah sudah bekerja. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebesar, seberat apapun, ketika Anda mengandalkan Tuhan, menjadi mungkin ada penyelesaian. Yang ketiga, tentu saja Bapak Ibu, saudara-saudari, kita menyadari sebagai manusia yang lemah. Terkadang iman kita terlalu kecil, bahkan kita bisa saja kehilangan iman. Bagaimana kalau saya harus percaya kepada Tuhan? Masalah saya yang ini belum selesai, tambah lagi masalah yang lebih berat. Dan ini yang membuat orang menjadi krisis kepercayaan kepada Tuhan. Secara kontekstual saya melihat juga Anda dalam keluarga pun harus sesering mungkin mendoakan ini. Tuhan, tambahkanlah iman kami, agar keluarga kami tetap utuh, agar keluarga kami tetap harmonis, keluarga kami bahagia, keluarga kami selamat, agar kami sebagai suami juga menjadi suami yang baik, yang membawa keluarga ini ke tangan Tuhan, agar kami menjadi istri juga demikian. Karena sekali lagi Bapak Ibu, terutama di keluarga sebagai suami, yuk kita berdoa
Tuhan memperdalam iman. Amin. Suami itu kan ada 5 huruf. SUAMI. S itu sabar. Suami yang baik harus sabar. Nggak gampang marah. Karena kalau marah itu segala sesuatu akan menjadi masalah. Yang tadi sebenarnya nggak ada masalah, jadi ketika dimarahi atau ada emosi menjadi harus disalahkan. Pak Pras, sabar ya. Jangan kumisnya besar aja tapi merasa kita harus sabar sebagai suami. Karena terkadang ya mungkin itu hanya dikicaukan untuk di belakang saya ada macan, padahal istrinya tidak mau macan. Yang kedua usaha. Seorang suami yang baik harus punya usaha, harus berani berusaha, harus punya pekerjaan. Jangan sampai dihapuskan usaha. Usaha apapun, asal Anda niati dengan penuh iman, akan menjadi berkat bagi keluarga. Gagal sekali tidak masalah. Bangkit seorang lagi untuk mencoba. Ada berusaha, dan Tuhan pada saatnya akan menolong pada waktunya. SUA. Itu asah, asih, asuh. Asah itu selalu belajar, mengasah pikirannya, mengasah otak. Jadi tidak boleh mandek. Ada yang harus upgrade terus, ada update terus. Ilmu, asih, mempunyai kasih yang besar pada keluarga, bertanggung jawab. Asuh itu memelihara kebapakan. Mendengarkan. Suami itu pandai mendengarkan, bukan pandai menyalahkan pada berbicara. Tuhan itu anugerahkan 2 telinga, 1 mulut. Banyak mana? Telinga dan mulut. Banyak telinga. Artinya sebenarnya Tuhan kehendaki agar kita banyak mendengar. Tapi apa yang sekarang terjadi seringkali banyak bicara. Dan itulah yang melawan kodrat kemanusiaan kita. Maka ketika kita diam mendengar. Istri, bukan istrimu saja. Mendengarkan istrimu kalau sudah kamu dengarkan, sudah merasa diorangkan, sudah Anda akan mendapatkan pelabuhan yang menyenangkan. Tapi kalau kamu merasa tidak didengarkan, dia juga merasa tidak dimarahi. Sekarang istri, jadi jangan boleh itu suami menteri. Istri juga 50 kan? Ikhlas. Sekali lagi saya juga pernah lihat TikTok seorang istri di dekat pintu ada bentukan di samping atau di belakangnya menunggu suaminya datang. Begitu mau ngomong langsung disumpel duit, langsung dia. Kalau orang seperti ini, istri yang seperti ini nggak ikhlas, sering menuntut. Kalau ada uang apa bisa saya, kalau tidak ada uang apa, tetap bisa. Jangan dilakukan. Hidup itu tidak mudah, tidak selalu yang kita pikirkan itu terjadi demikian. Ikhlaslah istri. Kalau Tuhan anugerahkan rezeki yang sedikit, terima dengan penuh syukur dengan ikhlas. Kalau banyak, ya diterima dengan syukuri. Suci. Seorang
istri suci hatinya. Itu luar biasa. Karena seperti yang Yesus sendiri ajarkan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dialah yang akan melihat Allah. Kalau suci hati, suami datang disambut dengan sukacita dengan semangat, karena dia melihat kehadiran Allah yang bertanggung jawab. Tapi kalau hati seorang istri tidak suci, juga bisa ada kemarahan, ada dendam, ada benci, ada keserakahan, macam-macam. Setelah S, T itu taat pada Tuhan, juga taat pada suami. Jangan semua kulit. Karena kita hidup bersama, dan tentu kita sebagai manusia punya perasaan satu sama lain. Setelah T apa? R. Jangan pasang buka tidak lama, kejut terus, buka batu, buka masak. Kalau kita sudah pulang dari kerja, tidak ada keramah-tamahan. Sebenarnya bisa ramah dan juga bisa rajin. Rajinlah sebagai seorang istri. Entah itu bekerja apapun, asal mau. Jangan mulai dari pagi sampai malam scroll terus. Ada kan istri di MBK yang begitu? Di Suwalilin, ya di sana saya di desa sana, karena sinyal-sinyal kadang nggak bagus, itu bisa menolong asal-asal terus. Kalau di sini sinyal kan 24 jam terus. Moga-moga tidak hanya rajin dengan HP-nya, tetapi rajin itu ibadah. Jadi istri itu istri yang baik, apa tadi? Ikhlas, suci, taat, rajin, ibadah. Kalau pekerjaan ada niati, ada motivasi, ada iman sebagai ibadah, itu sebagai ibadah kepada Tuhan yang anak berkat. Tapi kalau tidak ada mendapatkan letih, lesu, berbeban berat saja. Maka sekali lagi saya mengajak Anda semua, siapa yang memberkati ini, Tuhan tambahkanlah iman.